Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'du. Insyaallah kita akan mulai kita bikin program gitu ya. Kalau mau dikasih judul namanya Ulik Quran. Ya, jadi apa? Kita mengulik Al-Quran. Nah, kita coba mulai dari dari awal ya. Di sini di juz berarti kita langsung aja ke juz 30. Kita dari awal, dari bawah aja. Dari bawah aja itu berarti kita mengulik Al-Quran dari sisi nahwu, sorof, dan balaghah. Ini ada satu kitab namanya I'rabul Quran Al-Karim wa Bayanuhu. Nah, di sini Bram ya, sebagai yang membantu saya. Nanti kita sekaligus ngetes antum wawasan i'rab antum. Ya, bagaimana mengulik wawasan i'rab dari ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Kita akan bahas dari sisi ilmu nahwu, sorof, dan balaghahnya ya di kitab ini. Kita awali dengan surat An-Nas ya. Kita tahu sendiri surat An-Nas ini diawali ya. Langsung aja bismillah. Coba antum i'rab bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba Harfu jarin mabniun ala kasri la mahalla laha min al-i'rab. Bagus, lanjut. Ismun mu'rabun. Langsung aja, berarti kalau setelah ada yang kita ambil yang singkat aja ya, gitu aja. Sebenarnya i'rab kan banyak juga kalau memang komplit gitu ya. Nanti kita yang simpel aja. Kalau bi berarti huruf harful jar kan jelas. Tadi la mahalla minal i'rab. Masuk ke ismi berarti ismi langsung dibaca Majrur. nah gitu, ismi majrurun Bi harfi jarin ya wa hobi. Terus lanjut, lanjutnya apa lanjutnya berarti Allahi. ntar dulu, ismi kan majrur, nah baru selain itu selain itu sebelum itu apa berarti tandanya dulu apanya? Wa alamatu jarihi. Wa alamatu jarrihi kasrotun zahiratun fi akhirih. Nah itu jadi biar kita samakan juga ya. Tadi kalau intinya kalau ketemu harfu jar berarti tadi ba harfu jarrin, ismi itu adalah majrurun bibi. Tadi kan seperti itu. Wa alamatu jarrihi kasrotun zahiratun karena dia termasuk isim mufrad. Terus termasuk tadi wa huwa mudhaf. Nah, karena di sini ismullah ini adalah suatu susunan mudhaf ilaih, maka menjadi mudhaf gitu ya. Salah satu tandanya tidak boleh apa kalau mudhaf itu? Tanwin dan apa? Pastinya temannya tanwin apa biasanya? Al. Nah, gitu. Jadi itu makanya bismi langsung itu apa? Bentuk dari mudhaf ilaih. Lanjut Allahi majrurun bil kasri. Ya, Allahi majrurun bil kasri. Terus langsung wa alamatu aja. Majrurun Wa alamatu jari kasratun zahiratun. Afan. Urutannya dibaca apa dulu i'rabnya, kemudian kedudukannya tadi apa? Majrurun sebagai Ismun majrurun wa alamatu. Sebelum alamat berarti apa? Allahi kenapa dia majrur? Nah, gitu. Majrurun Mudhafun. alamatu jari. Dulu majrurun mudhafun. Nah, baru wa alamatu Jarihi bila kasratun zahiratun fi akhirih. ya li'annahu ismul mufrad. Nah, itu salah satu karena kalau nanti wa alamatu jarrihi ya berarti li'annahu apa? Mengingat bisa. Ya, tanda ya jar apa? Ya jar ya. Bisa apa? Nah, isim musanna atau jama'. Nah, nanti ini kembali ke tentang pengetahuan. Jadi konten ini digunakan sekaligus bagi yang menyimak gitu, digunakan untuk mereka yang sudah mempelajari ilmu nahwu ya, terutama dari sisi dasar ya. Walaupun mungkin antum lupa sekaligus di sini murojaah ya, sekali itu murojaah. Tapi kalau ini sini jelas ya, istilahnya sebenarnya bismillahirrahmanirrahim ini kalau dari sisi i'rab itu paling simple. Karena apa? Jelas banget kan, ba itu huruf jar, terus kasroh jar, nanti ar-Rahman jar lagi, ar-Rahim jar lagi, berarti kan sama kan. Nah, tapi cuman kalau nanti yang di selanjutnya kita
Akan lihat nanti ya. Berikutnya Ar-Rahman. Ar-Rahmani Dibaca apa dulu tadi? majrurun. Majrurun sebagai apa tapi di sini? Man'ut. Nah, atau naatnya dulu. Naat atau sifat bagi Allah ya. Apa berarti ulangi lagi Ar-Rahmani Ar-Rahmani majrurun. majrurun na'tuhu. Nah, biasanya biar enaknya gitu, na'tuhu. Kalau mau komplit wa na'tu 'alal majruri majrurun. Biasanya gitu. Masih ingat enggak orang gitu enggak? Atau begitu dulu gimana? I'rab punya gaya yang apa dulu mungkin? Dulu tuh semua rasyid ismun majrurun wa alamatu jarrihi. Langsung. Oh, gitu ya. Boleh alamatu jarrihi. Ya sama kan tadi kan bener kan? Nah, cuman di sini kan karena dia naat kan. Nah, jadi wal ar-rahmani majrurun na'tuhu, na'tu atau na'tu Allah, naatnya atau sifatun lillah. Terus walamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih di anahu isim mufrad. mufrad juga. Ar-rahimi berarti jelas juga sama. Jadi intinya kembali kita bahas secara ringkas kata bismillahirrahmanirrahim ini adalah secara i'rab simpel, yaitu hubungannya dengan tanda-tanda huruf jar. Nah, ini juga sekaligus murojaah. Kalau ditanya apa saja tanda huruf jar? Kasirat. Apa? Ya sebutin maksudnya. Min Enggak, bukan tanda. Oh, tandanya. Tanda, alamatu jar, bukan hurufnya. Kalau rofa, tanda rofa apa aja? Nah, ini sekaligus murojaah nih, tanda-tanda i'rab nih. Rofa apa aja? Dhammah, wawu, semua alif. Alif. Tambah kalau sama fiil jadi apa? Nun. Untuk af'alul khamsah. Nasab, fathah, kasroh, sama ya. Ya. Dan hadfun nun kalau mau tambahin lagi kalau untuk masalah fiil. Jar, kasroh, ya, sama satu lagi apa? Kira-kira. Kasroh, ya. majrur bil fathah. Apa itu? Masuk ke apa itu? Nasroh. Nah, gitu. Itu kan simpel kan? Jazm, sukun, fathah. Fi'il. Sukun sama apa ya? Hadfu. Dua sebenarnya ya kan? Sukun dan hadfu. Hadfu ada dua, hadfu dan hadfu nun lagi kan sama kan? Nah, iya, nun kan untuk af'alul khamsah. Nah, itu makanya bagi yang sudah pengen mempelajari ilmu nahwu, tanda itu harus ngelotok ya. Seperti itu tadi ya. Nah, kembali ke sini. Ini kalau kita bahas dari sisi tanda i'rab ini, dari bismillahirrahmanirrahim ini fokusnya ke huruf tanda majrur semua, yaitu untuk kasroh. Dan kasroh ini lebih banyak kalau memang ditempati banyak kan isim mufrad tadi ya. Ya, kalau untuk yang ya itu biasanya masuk ke jamak mudzakkar salim atau mutsanna. Contohnya muslimina, muslimah ini. Adapun fathah tambahannya itu untuk masuk ke fathah di jar. Fathah di jar itu di mamnu min sorof ya, seperti itu. Itu jelas ya. Nah, sekarang kita coba ngelihat dari sisi ilmu sorofnya. Ismun itu asal katanya dari kata apa? Kalau antum tahu? Apakah ada asal katanya? Jadi gini, kalau di sisi musorof kan mungkin antum pernah tahu namanya ada sisi jamid dan mustaq. Apa itu jamid? Jamid itu yang padat. Yang tidak ada, istilahnya tidak bisa terurai. Iya kan? Nah, contohnya apa? Selain itu, enggak kata apa yang jamid enggak ada asal katanya. Apa yuk kira-kira? Nah, ini biar antum tahu juga biar cepet gitu. Seperti kata kolamun. Nah, ya kan? Kolamun ada nggak asal katanya kira-kira? Nggak ada kolama ya kelumu gitu kan? Nah, berarti masuknya ke jamid. Beda dengan kitabah atau maktab. Ada asal katanya yaitu apa? Kata bayak yaktubu. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, karena ismun sekarang kira-kira menurut antum. Walaupun di sini nggak dibahas nih ya. Di sini itu gak dibahas secara rinci tentang ilmu sorof, langsung aja nih lughahnya aja ini. Tapi kita ngambil faedah lagi. Ismun itu ada yang mengatakan dari kata sumu. Ada yang maknanya tinggi. Karena nama itu menjadi, ada yang mengatakan, atau dari kata wasama sebagai tanda.
Nah, itu ada perbedaan seperti itu. Ini tambahan aja ya. Tapi rata-rata dari kata isim itu sudah populernya seperti itu. Nanti bisa dicek di buku-buku yang ada biasanya seperti itu. Kemudian Allah, kalau kira-kira apakah Allah itu mustaq atau jamid menurut antum? Mustaq. Kenapa? Asal katanya dari. Nah, walaupun memang tetap ada para ulama yang mengatakan tetap jamid, maksudnya Allah itu ya lafzul jalalah, nggak perlu nggak perlu ada asal katanya seperti itu. Nah, tapi tetap ada yang mengatakan ternyata Allah itu asal katanya dari kata ilahun ya, ilahun, kemudian diambil dari fiilnya berarti apa? Aliha ya'lahu ilah. Kalau ditanya lagi aliha, kalau antum masih ingat nggak, aliha itu masuk bab apa? Sulasi atau rubai? Sulasi yang fa'ilah. Berarti apa? Mujarrad, yaitu fa'ilah yaf'alu. Bab berapa itu? Masih ingat nggak? Bab keempat. Nah, nanti yang tadi saya belajar sama si Sofyan tuh tentang ilmu sorof tadi ya. Kalau saya ngapalinnya enaknya urutan bab mujarrad itu dari aku yakin hanya dia untukku kini. Nah, itu aku yakin ke fathu domin, fathu kasrin fathatani, kasru fathin, domu domin kasrotani. Itu kan kalau mau disyairkan seperti itu pakai bahasa Arab. Tapi kalau mau dipakai bahasa istilahnya bahasa biar nggak memudahkan hafalan tadi, aku yakin hanya dia untukku kini. Kalau aku tuh berarti maksudnya apa? Au. Nah, gitu. Yakin ai fa'ala yaf'ilu. Ya hanya fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu dia. Untukku fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu terakhir. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau pengen atau sama berarti al-ilah. Jadi kembali lagi al-ilah itu ternyata dari ilahun itu termasuk isim nakiroh ya, yang kemasukan al maka menjadi apa? Ma'rifah, menjadi Allah. Nah, seperti itu. Ar-Rahman dari kata sama juga berarti bab 4 lagi tadi ya. Ar-Rahim termasuk yang sama juga, walaupun kemarin kita pernah bahas kemarin tuh Ar-Rahman Ar-Rahim, kemarin bedanya apa kalau dari ilmu sorof? Selain makna enggak sorof, dari sisi sorofnya apa? Kenapa kok dibedakan? Sisi sorofnya karena apa berarti apa istilahnya? Nah, bentuk wazannya berbeda. Sama-sama sihahum balaghah tapi bentuk wazannya yang berbeda. Ar-Rahman ngikutin wazan apa? Rahman berarti fa'lan. Kalau Ar-Rahim fa'ilun. Nah, seperti itu. Itulah penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim ditinjau dari ilmu nahwu tadi sudah di i'rab, kemudian setelah ilmu sorofnya. Kemudian kul. Jelas, ayo coba di i'rab kul. Fi'il amr, jelas. Langsung aja ke sorof dulu nih berarti. Kenapa kok tiba-tiba ada kata kul masuk ke fi'il amr? Berarti kalau ditanya fi'il amr berarti kita harus tahu apa? Fi'il madinya. Dari kata qala yaqulu. Coba antum i'rab sorof tasrif qala yaqulu qawlan qailan maqulun kul la taqul. Nah, cukup. Nah, minimal 7 ya. Jangan 7. Nah, itu nanti kalau yang metode saya juga seperti itu. Jadi mengetahui sorof istilah itu minimal 7. Fi'il madhi, mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, amr dan nahi. Nah, itu tadi. Qala yaqulu qaulan qailun maqulun kul la taqul. Nah, lebih dalam lagi. Qala asal kul itu berapa huruf? 2. Padahal fi'il mujarrad itu harusnya berapa minimalnya? 3. Nah, ini kenapa ini? Ada namanya apa, ilmu apa itu seperti itu? Pernah belajar dulu antum? Udah kan seharusnya udah kan? Iya, apa namanya itu namanya? Masuk ke ilmu apa itu? Ilmu Iqlal. Ilal kan? Iqlal masuk ke ilal kan? Karena ada huruf ilah yang dibuang kan? Ada iqlalnya istilahnya seperti itu. Qul itu berarti kalau ditarik ke awal dulu, qala itu kan berarti termasuk fi'il mu'tal yang apa? Masih ingat nggak tuh?
Nah, ini murojaah tuh, sekaligus murojaah. Jadi tasrif itu, nah, ajwaf, awafwawi. Kita lihat di sini coba kita apa namanya? Bentar. Word, kita buka aplikasi ini. Tadi kita sudah bahas ini. Nah, ini nih, kita bahas nih. Ini buku yang saya bikin nih. Nah, ini dulu kebanyakan. Jadi ilmu shorof bab 2 itu fi'il bagi menjadi 2. Pertama fi'il sahih. Fi'il sahih itu dibagi menjadi 3, yaitu apa? Mahmus dan mudha'af. Nah, itu contohnya itu kan. Kata baik tubuh itu yang benar-benar salim, fi'il sahih salim itu adalah fi'il yang tanpa huruf ilat dan tanpa hamzah dan tanpa tasdid. Nah, tapi kalau sudah ada hamzahnya maka masih ke sahih, cuman istilahnya bukan salim lagi, enggak selamat lagi. Ada istilahnya namanya mahmus atau mudha'af, berarti asalnya 3 huruf, cuman karena double untuk meminimalisasi jadi menjadi seakan-akan jadi 2 huruf tapi ditekan menjadi madda, ada dolla, ada dan seterusnya. Kita akan nanti kalau belajar ilmu shorof kita akan pahami lebih dalam. Nah, kembali kita di kata qala itu berarti masuk yang mana? Nah, nih antum terus apal ini nih. Ya, di murojaah lagi ya, berarti apa? Fi'il mu'tal itu berarti ada berapa? Ada 5 minimal ya, minimal. Pertama misal, ajwaf, nakis, lafif makrun dan lafif mafruk. Ya, misal, ajwaf, nakis, lafif makrun dan lafif mafruk. Apa bedanya ini? Sebenarnya mudah, apa? Tinggal abang ngelihat di mana letak huruf ilatnya. Benar. Nah, kembali ke kata qala, huruf ilatnya di mana? Di tengah. Berarti yang mana? Yang alif. Enggak, berarti apa yang kategori apa? Misal, ajwaf, nakis. Ajwaf. Nah, gitu. Berarti kalau kita menemukan ada suatu huruf, 3 huruf fi'il mujarrad itu apa namanya? Huruf ilatnya di depan namanya misal. Nah, harus hafal nanti ya. Misal, ajwaf, nakis. Itu 3. Tapi ternyata kalau huruf ilatnya 2, ada namanya lafif. Maka lafif itu berlipat, melipat. Lafa ya lufu. Ada lipatan. Berarti namanya lipat itu berarti 2 kali. Ada 2 kali. Nah, letak 2 kalinya di mana? Ada yang terpisah, ada yang terpisah berarti di ain dan lam fiilnya ya benar, fa fiil dan lam fiil ya. Makanya namanya lafif mafruk. Ya, ini contohnya makrun dulu, kita bahas makrun dulu. Makrun itu berarti yang apa? Nyambung dari kata korona, korin. Korin itu artinya bersandingan ya. Berarti contohnya apa? Roa. Di sini roa yarwi riwayatan rawin marwiyun. Lafif itu ada yang kedua itu lafif mafruk tadi yang terpisah. Maka contohnya apa? Waqo, yaqi dan seterusnya. Maka kembali lagi tadi kata kul ya, ini kalau dibahas ini kita bahas ini bagi yang mungkin belum tahu kata qala itu kalau namanya i'lal aslinya berarti apa? Qala itu aslinya qawala ala waznin fa'ala, karena aslinya harus muncul. Jadi alif itu bukan bacaan, apa bisa yang sesuatu yang dibaca karena tanda panjang. Maka muncul aslinya. Kenapa kok qawala aslinya? Bukan koyala. Apa yo? Kalau ba'a asluhu Baya'ah. kenapa? Karena dia ajaf ya'i. Tar dulu, bener ajaz ya'i. Cuman kenapa kok iya, kenapa nggak waw? Pengklasifikasian seperti itu harus ada sebab. Apa sebabnya? Kita lihat di masdarnya. Nah, parah lihat. Nah, kan qala yaqulu ba'a yabi'u bayi'an. Nah, bayi'an atau buyu jamaknya nih kan, bayi'an kan. Nah, seperti itu kan. Makanya qala yaqulu asluhu qawala ala wazin fa'ala ubdratil wawu alifan li taharrukiha wa fitahi ma qablaha fasara
kola tuh masih masih hafal ya dulu alhamdulillah. Tuh, kan gitu kan dulu ngapalin antum gitu kan. Nah, itulah cara pengklasifikasian tadi kata kul ya. Berarti aslinya kul berarti aslinya apa? Kalau ngikutin wazan. Kalau kola kowala, kalau kul aslinya kan fi'il amr. Fi'il amrnya kok fa'ala itu apa? Kul. Nah, fa'ala fi'il amrnya Uf'ul. uf'ul. Berarti kalau kul tuh aslinya Uf'ul. nah, gitu. Jadi kalau cara pengen kita tahu asli dari setiap fiil-fiil yang mu'tal, itu kita harus tahu apa yang dibuang, apa yang tetap. Berarti uqwul, berarti aslinya 4 huruf kan? Uqwul karena ada hamzah wasol, qaf, dan qaf yang kedua adalah disukun. Uqwul, uf'ul, karena harus sama, namanya wazan itu harus sama. Sama seperti nasoro unsur, uqwul. Nah, berarti yang tadinya tadi apa namanya istilah i'lalnya gampangannya kalau mau sebenarnya i'lal tuh kalau menurut saya nggak harus apa namanya harus hafal seperti tadi ya infitahi maqoblah dan itu hanya teknis ya, tapi yang penting kita paham apa sebenarnya yang dibuang dan kenapa dibuang. Istilahnya gini, orang Arab ngomong uqwul tuh pasti apa? Kesusahan. Ya, namanya huruf ilat itu, makanya kenapa dikatakan huruf ilat? Ilat itu artinya apa? Penyakit ya, bikin orang sakit pening ya, maksudnya susah ya, makanya bikin sakit. Kalau dari sisi ilmu ilal juga orang bikin pusing, antum pusing kan kalau belajar ilal kan. makanya itulah salah satu korelasi kenapa kok ditanya sebagai huruf yang memberikan penyakit tuh bahasanya seperti itu ya. Nah, kembali ke kata kul itu tadi, kul itu asluhu uqwul. Nah, fi'il amr ya, tadi ya fi'il amr. Wazan berarti bab berapa? Bab 1. Nah, setelah i'rab kul termasuk yang apa? I'rabnya gimana berarti? Kul fi'lu amrin mabniun. Nah, nanti belajar kalau ilmu shorof terbagi dua. Ilmu i'rab itu dibagi dua. Salah satunya adalah ada fi'il yang, jadi kalau dalam apa namanya? Dalam di syair Ibnu Aqil tuh, Ibnu Malik, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, itu harfin wal aslu fil mabni lupa fi'lu fi'lu madin wa fi'lu madin wa amrin bunya wa a'rabu mudhari'an in arya. Ya, ini tadi nanti ini apa namanya saya agak lupa. Jadi kalau dalam di syairnya Ibnu Aqil Ibnu Malik ya, jadinya fi'il itu asalnya apa? Mabni. Nah, di i'rab kalau apa? Wa a'rabu mudhari'an in arya, nanti fi'lu amrin dan seterusnya itu ya. Berarti pada dasarnya fi'il amr, fi'il madhi dan amr itu pasti wajib mabni. Tapi beda dengan isim. Kalau isim aslinya adalah murab, hanya beberapa yang mabni ya. Nanti ada 6 isim dhamir apa dan seterusnya seperti itu. Nah, berarti kembali lagi kata kul itu adalah apa? Fi'il amr mabni alas sukun. Dah sebenarnya cukup dari situ aja. Lanjut. A'udzu. Nah, kalau kita lihat di i'rabul Quran juga simple i'rabnya al-i'rab. Qul a'udzu birabbin nas, qul fi'il amrin wa fa'iluhu. Oh ya, kita harus tahu apa namanya? Fa'ilnya. Berarti kata qul setiap fi'il itu harus mempunyai apa? Fa'il dalam i'rab ya. Kita harus sebutkan. Ya, karena fi'il madhi itu fi'il itu antara baik madhi, mudhari dan amr itu pasti namanya fi'il, setelah fi'il pasti ada fa'ilnya. Cuman bedanya ada 2. Fa'il itu ada yang kalau ini kan mustatir. Dhohir ada yang mustatir. Nah, gitu. Kalau fi'il yang dhohir tuh biasanya fi'il yang fi'il madhi, contohnya dhamir huwa. Ya kan? Itu pasti dhamir ya. Contohnya doroba zaidun. Dia apa namanya? Fa'ilnya jelas, kelihatan dhohir. Tapi ada yang mustatir, secara baca mustatir itu berarti bentuk apa tuh? Mustatirun. Tersembunyi. Fi'il apa? Dia fa'il. Isim fa'il dari istataro tatiru. Nanti wazannya sataro aslinya, istaf'ala. Ifta'ala berarti ya. Ifta'ala, istataro, ifta'ala ya. Mustatirun berarti tersembunyi ya. Atau sebenarnya bukan tersembunyi, terhalangi. Kata sater itu kan penghalang. Sutroh sebagai penghalang. Jadi terhalang untuk muncul. Makanya dikatakan
mustatir. Kenapa dia mustatir? Dan ini mustatir ada dua, ada mustatir jawazan, ada mustatir lawannya jawazan berarti apa? Wajib wujuban. Nah, ya tahu. Fa'iluhu mustatir mustatirun wujuban. Takdiruhu baru apaan? Anta. Makanya dikatakan takdirnya adalah anta. Kenapa anta? Karena nanti ini masuk ke ilmu sorof dari sisi ilmu sorof lughawi. Nah, jadi sorof itu tidak hanya apa istilahi. Contohnya kalau ditanya tasrif lughawi fil amr kul. Nah, alhamdulillah hafal. Berarti tasrif yang 6 tasrif fil amr itu cukup berapa? 6. Berbeda dengan fil madhi dan mudhari ada 14. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata. Berarti kalau qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultuna qultu qulna. Kalau fil mudhari yaqulu yaqulani yaquluna taqulu taqulani taqulna yaqulna taqulu taqulani taquluna taqulina taqulani taqulna aqulu naqulu. Nah, itu nanti kalau harusnya hafal ya, nanti bisa di murojaah tentang tasrif lughawi. Nah, takdiruhu anta berarti karena tadi kul itu adalah fiil amr yang ditunjukkan untuk satu orang yang diperintah anta, berarti kul katakanlah. Kemudian kita tasrif i'rab a'udzu. Ya, langsung ini aja, bukan ini aja. Nanti kita i'rab biasa dulu. A'udzu. Fi'lun mudhari'un. Dibaca? Bagus. Ya, benar. Di anahu apa istilahnya itu? Kenapa dia masuk ke fi'il mudhari yang tandanya dhammah? Di anahu min af'al khamsah. Wal khamsah kok malah dhammah kan? Nun itu malah. Nah, apa? Istilahnya apa? Ada istilahnya. Nah, ini biar atau paham juga yang lain paham. Fi'il mudhari yang tandanya dhammah itu adalah fi'il mudhari alladzi lam yattasil fi akhirih syai'. Istilahnya seperti itu. Nah, makanya tadi jadi cara ngiromnya tadi a'udzu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih li annahu fi'lul mudhari'un alladzi lam yattasil fi akhirih syai'un. Kenapa kalau apa artinya lam yattasil fi akhirih syai'un? Karena di akhir katanya tidak bersambung dengan yang lain. Karena kalau bersambung yang lain, a'udzu contohnya berarti kembali ke ya'udzu, ya'udzani. Nah, ya'udzani sudah bersambung dengan apa? Alif tasniyah. Maka ya'udzani, maka itu bukan termasuk yang di dhammah, maka tandanya adalah nun. Nah, itu masuk ke af'alul khamsah karena ada 5 ya. Ya dhamir huma, dhamir hum, dhamir huma lagi, kemudian ada dhamir anta, antum dan anti. Nah, itu tadi ya. Termasuk antuma tuh ya, juga antuma karena itu seperti a'udzu. Nah, sekarang dari ilmu sorof. A'udzu dari wazan Nah, ada berarti mirip dengan apa? Sampingnya apa? Qala. Nah, iya, berarti termasuk fi'il mu'tal yang apa tadi? Ajwaf. Nah, sama ya, berarti ada ya'udzu. Ada ya'udzu, audan, a'idun, ma'udun, la ta'udz. Nah, itu berarti kul la taqul. Walaupun mungkin jarang orang udz. Apa berarti udz artinya apa? Berlindungilah, berlindunglah. Kalau karena a'udzu berarti aku berlindung. Nah, berarti berlindunglah. Aku berlindung. Nah, berarti a'udzu termasuk yang tadi kalau dilihat dari sisi ilmu sorof tasrif lughawi, dhamirnya dhamir apa? Ana. Maka kalau dari si i'rab juga sama, a'udzu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban ana. Nah, itu nanti cara i'rabnya seperti itu. Jelas ya? Qul a'udzu. Nah, ada i'rab tambahan di sini. Nah, ini yang perlu kita baca. Wa jumlatu a'udzu maqulul qaul. Apa itu maknanya? Dan kalimat a'udzu maqulul qaul. Ya. Dikatakan apa? Pernah dengar nggak istilah maqulul qaul? Nah, saya ingat nanti. Kata kul itu fi'il apa? Fi'il amr. Punya
Kalau ditanya kata kola itu lazim atau mutaadi? Kola itu mutaadi. Kenapa? Karena ada yang harus dikatakan. Nah, berarti mana istilah mutaadi berarti butuh apa? Butuh maf'ul. Nah, butuh maf'ul bih. Kalau lihat kelihatannya ada nggak maf'ul bihnya? Enggak. Nah, nggak ada kan? Beda contohnya kalau kita ngomong akal tuh, contohnya nggak usah. Dorob itu Zaidan. Jelas Zaidan itu adalah maf'ul bih. Tapi kalau di sini aqul a'udzu, ainal maf'ul bih? Nah, makanya itu namanya apa? Maqul qaul. Qul berarti artinya apa? Katakan. Apa yang dikatakan? Jumlah. Nah, berarti semua a'udzu sampai anas minal jinnati wasnas itu artinya apa? Maqulul qaul. Fi nanti kalau mau di-i'rab lebih lengkap fi mahalli nasbin maf'ulun bih karena dia maknanya jumlah. Jadi i'rabnya i'rab jumlah masuknya bukan ke i'rab perkata. Makanya berjumlah berarti apa? Fi mahalli apa tempatnya gitu karena dia maf'ul bih itu nasab maka fi mahalli nasbin. Nah, seperti itu. Itu namanya wa jumlatu a'udzu maqulul qaul. Nah, kalau lebih lengkapnya fi mahalli nasbin seperti itu. Kemudian baca Wa a'udzu fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiru ana. ya. Wa bi rabbin nasi muta'alliqani bi a'udzu. Nah, apa makna wa bi rabbin nas muta'alliqani bi a'udzu? Dan kalimat bi rabbin nas Ya. itu keduanya ada kaitannya dengan Nah, apa makna muta'alliq? kaitan. Nah, muta'alliq itu kalau dalam penting juga ya. Jadi setiap huruf jar itu punya namanya apa? Muta'alliq. Muta'alliqun. Nah, ini lebih dalamnya lagi contohnya gini. Antum pernah dengar contohnya ana fil masjidi. Kalau ditanya ana fil masjidi jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. I'rabnya berarti ana sebagai fil masjidi khobar. Khobar apa namanya? Masih ingat nggak? Khobar itu dibagi berapa? Kalau bagi pemula nih ya, bagi pemula tuh khobar dibagi dua. Apa aja? Bukan. Mufrad dan ghairu mufrad. Apa maksudnya mufrad? Contohnya ana jalisun berarti mufrad satu kata. Tapi kalau ana fil masjidi berapa kata? Dua. Berarti ghairu mufrad. Ghairu mufrad dibagi berapa? Masih ingat nggak? Ada di Mukhtarat kan? Ada makanya tuh. Antum belajar Mukhtarat. Dibagi? Dua. Apa? Satu lagi. Nah, jumlah dan sibhul jumlah. Jumlah dibagi dua. Nah, itu jadi 4 makanya kan. Makanya ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kemudian sibhul jumlah tuh masuknya apa tadi? Fil masih jar majrur dan dzaraf. Nah, seperti itu. Contohnya ana amamal masjidi. Nah, kalau itu bagi pemula makanya kalau ditanya fil masjid itu sebagai khobar itu karena itu tadi bagi pemula daripada dia ribet masalah muta'alliq ada yang dibuang atau enggak dan seterusnya gitu kan akhirnya dibikin seperti itu biar mempermudah makanya jar majrur dianggap sebagai khobar padahal sebenarnya enggak ya kan apa kenapa aslinya apa memang ada persisian memang cuman makanya ini tingkatan dalam mempelajari ilmu nahwu makanya kalau antum nanti belajar di Alfiyah di Syarah Ibnu Aqil kata fil masjid itu jar majrur itu sebenarnya bukan sebagai khobar tapi apa dia muta'alliqun bi khobarin mahdhufun takdiruhu maujudun. Nah, udah dengar kan? Berarti aslinya apa? Ana judun fil masjidi. Berarti kata fil masjidi itu sebenarnya punya apa? Muta'alliq. Muta'alliq itu berarti keterangan jar majrur itu kan sebenarnya keterangan ya bi rabbin nas. Bi rabbin nas kan dengan robnya manusia. Dengan robnya manusia itu kaitannya dengan siapa? Kata apa? Dengan kata a'udzu tadi. Berarti saya berlindung kepada siapa? Bi rabbin nas itu maksudnya ke a'udzu. Karena kadang walaupun muta'alliq itu biasanya bersampingan, cuman kadang-kadang nanti kalau dalam suatu bacaan kadang-kadang muta'alliq tuh huruf jarnya di sini muta'alliqnya di mana gitu. Kadang berubah karena nggak pas kalau dia muta'alliqkan sebelumnya. Ini muta'alliqnya ke sana, berarti harus dikaitkan ke sebelumnya seperti itu. Nah, makanya dikatakan bi rabbin nas muta'alliqani bi
Wa malikin nas. Lanjut. Wa malikin nasi wa ilahun nasi Wa ila wa ilahin nasi si badalani badalani au sifatan bisa dua au atfa bayanin. Nah, ini jadi kalau dalam ilmu nahwu memang kadang-kadang masalah badal, sifat, atof, bayan itu mirip-mirip. Cuman bagi yang pemula, gampangannya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kira-kira jadi apanya itu? Ini paling enak menurut antum. jadi badal. Nah, badal aja kan. Karena apa? Birabbin nas, karena a'udzu aslinya berarti a'udzu bi malikin nas. Jadi badal itu kan berarti pengganti dan dia terulang. Biasanya berarti seakan-akan ada kata yang dibuang di situ. Jadi seakan-akan kalau lengkapnya qul a'udzu birabbin nas wa a'udzu bimalikin nas. Cuman karena biar nggak panjang itu dibuang, maka langsung menjadi badal. Malikin nas, maka maliki majrurun badaluhu wal badlu alal majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhiri li annahu ismu mufrad wa huwa mudhaf an-nasi, makanya menjadi apa? Majrurun sebagai apa? An-nasnya mudhafun ilaih. Ilahin nas juga mirip, jelas gitu ya. Nah, ini nggak perlu dibaca aja, kita cukup aja karena ini penjelasannya apakah jadi atof bayan wa qarrul idhofah fihima li ziyadatan lil bayan, kemudian di idhofahnya diulangi karena sebagai penambah menjelas. Wa qala al-kasyaf nih, antum pernah dengar kata kasyaf nggak? Apa itu? Qala fil kasyaf. Kasyaf itu salah satu kitab tafsir ya, fenomenal, punya siapa? Az-Zamakhsyari. Oh, pernah dengar? Belum. Ntar antum ulik ya. Itu masya Allah tuh. Itu sering disebutkan kalau antum belajar Fathul Qadir. Fathul Qadir itu punya Imam siapa? Syaukani. Yang antum belajar apa dulu, Pak? Nah, Durrul Mudiyah Syaukani itu kan. Nah, itu beliau juga punya tafsir namanya Fathul Qadir. Nah, itu sering mengutip dari Kasyaf. Nah, Kasyaf ini punya Imam Zamakhsyari, itu salah satu tafsir yang selalu mengulik dari sisi bahasa. Luar biasa, dari sisi bahasanya luar biasa. Cuman ada yang mengatakan beliau ini ternyata akidahnya Mu'tazilah. Makanya ya seperti itu, kita nggak bahas itunya, tapi ini diambil dari sisi faedah tentang beliau itu selalu menjadi rujukan kalau melihat dari sisi ilmu bahasa, terutama nahwu, terutama masalah i'rab dan seterusnya. Banyak sekali. Jadi kalau antum baca sebelum Kasyaf, tapi lebih enaknya Fathul Qadir. Makanya Fathul Qadir itu salah satu menjadi referensi juga gitu. Makanya dia qala fil kasyaf, siapa yang berkata itu Az-Zamakhsyari, fa in qulta fa hal iktafa bi dhahar mudhaf ilaih alladhi huwa an-nas marratan wahidah qultu li anna atful bayan lil bayan fa kan namadhinatun lil ilhar dunal idmar. Nah, ini berarti menunjukkan dia lebih tepatnya atful bayan. Karena apa? Karena anasnya terulang. Enggak perlu makanya tadi al-iktafa, apa mencukupkan anas itu cukup satu aja. Malikin nas atau maliki ilahin nas, atau mungkin bentuknya seperti itu, makanya dikatakan madinal idhar dunal idmar, maka dia harus sebagai atful bayan karena bentuknya untuk penjelasan. Kemudian ini juga sama nih, i'rabnya simpel juga, min syarril waswasil khannas. Jelas ya? Sama seperti apa berarti? Nih coba baca aja di sini, min syarril waswasil khannas. Nah, sama masih, berarti dia masih muta'alik. Jadi kenapa kok muta'alik disebutkan? Karena dia pakai atof nggak di situ? Nah, beda dengan atof. Kalau atof kan jelas, harusnya wamin waswasil khannas. Enggak ini. Dia masih nyambung, dia nggak perlu atof, makanya bentuknya pakainya muta'alik. Berarti seakan-akan mengatakan apa? A'udzu min syarril waswasil khannas. Seperti itu bentuknya. Lanjut. Wal waswas sifatun sebagai sifatnya, karena al-khannas. Apa ciri-ciri al-waswas dan al-khannas, kenapa ini menjadi sifat? Apa syarat dari sifat? Sifat itu tabi apa? Ada berapa syaratnya? Tabi harus berapa? Harus ngikutin berapa unsur? Masih ingat nggak tuh? Ayo. Nah, ini harus hafal nih. Ini penting nih. Naat. Nah, ini yang belajar naat. Naat itu beda dengan atof. Kalau ditanya tabi itu ada berapa? Ada atof, ada atmanut, ada badal, ada taukid. Taukid. Naat, atof, taukid, badal. Sama-sama tabi tapi syaratnya beda. Kalau naat itu harus punya 4 unsur yang harus wajib ngikutin. Nah, itu. Makanya wajib tahu apa? Harus sama-sama apa? Jenisnya,
jenis, bilangannya. Terus ini Ustaz, apa namanya? Ma'rif kejelasannya. Ya apa namanya tadi? Apa kejelasannya? Ma'rifat atau nakirahnya? Nah, berarti ini apa nih? Ma'rifat. Sama-sama ma'rifah. Berarti 3 sama ma'rifah. Satu lagi berarti harus sama? Apa nih? Oh, sama i'rab. Nah, iya pastilah nggak mungkin. Nah, makanya dari 4 tadi ya. I'rab, ma'rifat nakirah, jenis mudzakkar muannas atau bilangannya atau mufrad, sama-sama mufrad. Berarti ini dia sama-sama mufrad, sama-sama al, ma'rifat, sama-sama mufrad, kemudian mudzakkar dan mudzakkar juga, dan sama-sama kasroh dan kasroh, yaitu i'rabnya sama. Nah, itulah pelajaran tentang apa? Naat. Ya, walaupun sini nggak ini kan berarti kenapa kok cukup di sini ya, ini harusnya bagi yang sudah paham gitu kan. Tapi yang bagi yang belum paham harus tahu lagi itu kan, al waswas itu dan al khannas itu ada sifat, yaitu waswas yang. Jadi kalau diartikan yang tersembunyi ya, khannas itu bisa bermakna tersembunyi seperti itu. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi na'tun li waswasi. Kenapa jadi naatnya? Alladzi ada alladzi itu sering kalau di i'rab kalau nggak jadi sifat jadi apa? Mubtada bisa. Mana mubtada, nggak nyambung lah kalau mubtada. Taruh Ustaz. Ya iya, kalau biasanya mungkin alladzi depan biasanya mubtada pasti. Kalau ini kan enggak. Jadi apa biasanya selain naat? Dia jadi Ayo. Contohnya yang ini. Apa namanya? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Alladzina jadi apa itu? Ayo, Pak. Hudal lil muttaqin, kan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina. Nah, itu alladzina jadi apa ini namanya? Bukan siapa, jadi jangan oh ini jadi fa'il, bukan, nggak nyambung kan, nggak ada fi'ilnya. Ayo. Jadi apa namanya itu? Ayo. Temannya naat apa? Sampingnya? Setelahnya temannya berarti kan tadi tabi itu ada berapa? Berarti apa? Kira-kira apa yang pas? Wah, kurang pas. Tauk itu hanya nafsu, ainu, ajma. Berarti badal. Nah, ya badal. Allah itu biasanya jadi badal. Nah, ini cuman di sini lebih tepatnya beliau mengambil rata-rata, emang ada mungkin sedikit apa namanya? Perbedaan mungkin dari sisi i'rab, walaupun sebagian mungkin Allah itu lebih tepat dari jadi badal. Al-Khannas, siapa itu Al-Khannas? Yaitu alladzi waswisunasi, apa namanya? Badalnya. Tapi ada yang lebih tepat mengatakan sifatnya apa? Sifatnya Khannas, yaitu alladzi. Berarti kalau kita i'rab alladzi, gimana i'rabnya? Alladzi na'tun. Enggak, ya i'rab lengkapnya gimana? Alladzi itu bentuk apa namanya? Isim mabni. Isim? Mabni. Enggak, alladzi nama. Ismun mausul. Nah, ismun mausulun mabniyun ala sukun terus fi mahalli jarrin. jadi apa? Na'tun. Nah, gitu. Berarti cara ngirobnya seperti itu. Alladzi adalah sebagai fi mahalli jarrin. Nah, gitu. Tapi berarti kan nih, qala fil kasyaf. Kasyaf lagi nih. Ya juzu fi mahalli harakat salaf. Nah, berarti boleh apa? Bisa aja orang mengi'rabnya dari sisi 3 harokat. Fal jarru ala sifah tadi jelas ya. Wal nasbu ala syatmi. Apa itu? Nah, ini nggak ada di ilmu nahu nih. Syatam itu apa artinya? Syatama hadza wa syatama hadza. Sebagai apa? Bentuk ejekan. Nah, jadi berarti kalau ditanya kenapa kok bisa rofa? Kalau kira-kira rofa jadi apa dong? Gak ada kan, ala syatmi itu kan maknanya. Tapi kalau ditanya rofa biasanya jadi apa? Jadi gini, kalau kita sudah paham i'rab, itu tuh kadang-kadang kita bisa bebas apa? Mengi'rab juga. Kalau tadi dikatakan alladzi fi mahalli jarrin sebagai apa? Sifat. Nanti ada yang bertanya, saya pengennya fi mahalli raf'in. Kenapa kok jadi raf'in? Karena apa?
Jadi apa kira-kira? Mubtada. Nanti khobarnya mana? Jumlah fi'liyah. Mana? Ya nggak bisa lah. Apa yuk? Ayo, kenapa kalau alladzi setelahnya kenapa kok bisa jumlah fi'liyah itu sebagai? Kan setelahnya alladzi silah mausul. Nah, silah mausul nggak pas kalau jadi apa? Kalau dari Khobar. Alladzi iku yaswisu, itu yaswisu nggak bisa, nggak pas. Yang makanya ini yang masih. Berarti apa? Nah, ada yang mengatakan nanti berarti kalau ala syatmi berarti ada fi'il yang kata-kata yang dibuang, berarti apa? Khobar. Nanti mubtada yang dibuang. Huwa alladzi yaswisu, bisa aja gitu nanti. Nanti kalau dia nasab berarti ada fi'il yang dibuang. Nama azkuruhu alladzi. Nah, gitu-gitu bisa punya takdirnya masing-masing kan. Nah, itu tapi kita nggak usah. Ini kan makanya ini hanya tambahan aja. Cuman kita pakai yang bagi pemula itu tadi gampangannya bahasanya seperti itu karena dia jelas sebelumnya apa? Majrur, maka dia na'tun fal jar walas sifah seperti itu. Lanjut. minal jinnati wan nas. Wa yuwaswisu fi'lun mudhari'un. Wa yuwaswisu fil mudhari'un wa fi sudurin nasi muta'alliqani bi waswisu. Ya, bi waswisu. Nah, fi sudurin nas muta'alliqan. Waswisu jelas ya. Wazan waswasa yuwaswisu berarti bentuk apa? Fi'il apa? Waswasa yuwaswisu. Musharrafnya. Waswasa itu waswasa. Ayo wazannya apa kira-kira ayo? Ini tadi sudah saya bahas di sebelumnya yang tentang belajar ilmu sorof. Nah ini kita harus tahu belajar wazan sorof itu ada berapa sih kalau ditanya? 14 doang. Yuk gimana cara pembagiannya? Oke, coba antum cari dulu waswasa bapak apa? Ini kita akan bahas di sini. Bapak apa? Waswasa yuwaswisu. Bahasanya apa? Fa'ala atau ifta'ala? Masih ingat nggak tuh? Nah ini antum harus tahu ini. Nah kalau udah tahu ini baru antum tahu apa kira-kira. Nah ya kan terkecoh kan antum. Jadi wazan tasrif itu ada dua, ada fi'il sulasi, ada fi'il rubai. Atau mencari di sulasi gak bakal ketemu tadi waswasa yuwaswisu. Dia wazannya maksudnya fa'lala karena ada ada pengulangan gitu ya. Fa'lala yufa lilu sama seperti jalbaba yujalbibu waswasa yuwaswisu awalnya dalam Al-Qur'an. As'asa wallaili as'as kan as'asa yu'as'isu. Kemudian dalam surat apalagi yang wazan yang rubai itu di Al-Qur'an cuma dikit. Waswasa yuwaswisu, as'asa tadi wallaili idza as'as, satu lagi zalzala ya, 3 ya kan, zalzala yuzalzilu ada zalzalatan cuman yang pakainya masdarnya kan idza zulzilatil sama dipakai ketika pada majhul ya, ada zulzila artinya zalzala menjadi zulzila. Satu lagi surat Yusuf al-ana enggak al-ana, lanjutin. Ada surat Yusuf ada kata al-ana ada sudah belum apa. Al-ana hasal haq ada tuh hashaso jadi hashaso. Nah itu salah satunya. Nah ini berarti antum harus kalau ditanya tadi kan wazan tasrif itu ada berapa kalau di jumlah mujarrad sulasi dibagi 2 kan, mujarrad mazid. Mujarrad ada 6, mazid ada 3 dibagi biharfin ini salasa ahruf. Harfin ada 3, ini ada 5, ini ada 4. Udah berapa itu? 18, 19, 20, 21, 22, minimal 22. Tapi yang sering muncul kalau di metode saya nanti kalau antum pelajari, sebenarnya kita ngapalin cukup berapa untuk bisa menguasai seluruhnya, karena yang sering muncul contohnya bisa dikatakan seperti itu. Cukup berapa? Ada 15 nih di sini. Jadi contohnya wazan istafala kan masih banyak contohnya kan? Kalau ditanya antum wazan ini yang apa? Sa'aruf yang if au ala, ada nggak contohnya? Antum yang hafal apa contohnya? If au ala atau if awala, jarang kan? Di Al-Quran nggak ada. Kalau istafala masih banyak, istaghfaro, istiqdat apa dan seterusnya. Tafala banyak, ifta'ala masih banyak dan seterusnya seperti itu. Nah ini masuk ke tadi ya
dari wazan apa? Waswasa yuwaswisu. Fi sudurin nas, kata sudur itu bentuk apa dalam mushaf? Masdar. Selain itu, sudurin nas. Isim jamak. Nah, dari kata sodrun, dada, berarti jamaknya menjadi sudur. Anas. Nah, kalau ditanya anas itu mufrad atau jamak? Jamak. Mufrad. Artinya? Manusia. Manusia itu banyak atau satu? Banyak. Ya, berarti jamak atau mufrad? Kalau itu mufrad. Nah, ada istilah namanya gitu, ada istilah gitu. Lafduhul mufrad wa ma'nahul jamak, bisa maknanya gitu. Sama seperti kaum. Kaum itu artinya apa? Kaum kan, kumpulan orang, banyak nggak? Banyak. Tapi kalau kaum mufrad, karena apa? Jamaknya nanti apa? Aqwam. Anas jamaknya apa? Anas jamaknya. Coba. Nas satu, mufrad kan tadi kata antum, walaupun maknanya jamak, karena sekelompok. Apa? Unas. Unas. Nah, ya kan? Asun, unasun dan seterusnya tadi. Fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jelas ya? Kalau itu apa namanya? Karena ada alif lam istiqroh biasa yang anas. Oh, bisa juga maknanya benar. Misalnya ya, jamaknya dari sisi itu ya. Seluruh manusia, sama seperti seluruh pujian, seperti alhamdu istiqroh juga kan, itu alnya lilis istiqroh. Nah, cuman tapi anas ya itu tadi sama maknanya mufrad gitu ya. Cuman ada satu atau beberapa, ada ini mungkin sebagai tambahan aja, satu kata yang nggak punya jamak. Apa kira-kira menurut antum? Sering kita baca minimal 17 kali. Udah tahu kalau apa kira-kira. Dan itu ada hikmahnya juga tuh maknanya. Pernah saya sampaikan kayaknya. Tapi as-sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Antum cari di kitab manapun sirat ada jamaknya enggak? Nah, nggak ada kayaknya. Nggak ada, insya Allah nggak ada ya. Kenapa? Dan sirat itu artinya apa? Jalan. Kenapa kok nggak pakai sabil? Itu kayaknya bahasa Arab. Nah, itu dia nanti. Nah, karena masih ada jamaknya. Sabil jamaknya? Ayo, nah jamak harus banyak kosakata jamak yang harus apa? Sabil jamaknya? Subul kan banyak ada kan? Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Nah, sabil. Torik juga sama, torik artinya jalan. Walaupun bentuk maknanya nanti penggunanya berbeda-beda gitu kan. Tapi masih ada jamaknya, itu apa? Turuk. Nah, ihdinas siratal mustaqim, salah satu faedahnya berarti kata as-sirat ini adalah kata sirat dari jalan satu-satunya, seakan-akan seperti itu. Karena cukup satu, memang satu doang. Memang jalannya Allah dan Rasulnya itu adalah satu. Jadi nggak perlu dijamakkan, nggak ada ya, memang ihdinas siratal mustaqim seperti itu. Jelas ya, minal jinnati wan nas bayanun liwasisu minal bayannya wa yasihu kaunuha dan seterusnya. Ini balaghahnya nggak ada kayaknya. Ini berarti nggak disebutkan di sini ya. Ini kalau di kitab ini nanti setiap surat itu dibagi dua, ada sisi lughah, kemudian apa? Ada i'rab, ya. Kemudian tadi sudah selesai sudurinas, ini ada tambahan-tambahan, kita cukupkan aja. Kemudian al-fawaid, ada faidahnya. Ini faidah tuh tambahan-tambahan. Ini tentang contohnya hadis ya, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad anzaltu alaihi surah ma anzala mithlahuma min. Nah, tentang keutamaan-keutamaannya tentang surat An-Nas dan seterusnya seperti itu. Jelas ya, paham Tom? Alhamdulillah. Ada pertanyaan mungkin berhubungan ini? Ada masuk kita ada. I'rabul kan tuh, i'rabul Quran wa bayanuhu. Punya Ad-Durwais kalau asal lupa. Ini kalau ini dijilid jumlahnya 5.500 kalau halaman tuh. Ada sekitar 8 jilid kalau nggak salah. Jadi ini kalau PDF-nya cuman gampang, ini cuman berapa? Ini kitab aslinya nih, I'rabul Quran wa bayanuhu Durwais ya. Durwais Muhyiddin Ad-Durwais Ta'liful Ustad. Ini mujallal awal tadi. Juz awal, juz tsani, juz tsalits, juz rabi dari Ibnu Katsir kalau mau. Ini tapi PDF-nya udah ada. Berarti kalau yang kitab aslinya 8 jilid. 8 jilid sekitar itu.
Ini kalau nggak salah di sini nih. Yang i'rab Al-Qur'an yang kita di sini. Enggak, itu ringkas banget, itu ringkas banget. Itu yang terlalu ringkas kan. Nah, ini lengkap nih. Ini contohnya antum buka surat Asy-Syura, ya kan? Ini tadi ada i'rabnya, pertama i'rab. Kemudian kalau ada balaghahnya disebutin balaghah nanti. Ini sambil kita belajar balaghah nanti. Di sini balaghahnya ada nggak nih? Balaghah. Nah, lughah, i'rab, kemudian fawaid. Oh, nggak ada. Kadang-kadang yang ada balaghahnya mana nih ya? Coba. Lughah, i'rab. Makanya sebenarnya saya pengen bahas Sofatut Tafasir. Sofatut Tafasir ini nanti lengkap juga, ada balaghahnya sebenarnya. Nanti kita insya Allah kalau pengen belajar balaghah sambil ya nanti ya kita di pertemuan selanjutnya. Tapi itu aja bisa sampaikan. Kita cukup dan dalam majlis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ntar di upload itu aja apa namanya